Shalom, perkenalkan nama saya Nang Starin Batu dengan NIM 103-2023-0063, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Formal tentang fasilitas sarana dan prasarana. Nah, pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan. Sarana dan prasarana pendidikan berfungsi sebagai penunjang utama dalam proses pembelajaran agar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, sarana pendidikan mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran seperti alat peraga, media pembelajaran, buku tulis, laboratorium, dan perangkat teknologi informasi lainnya. Nah, sementara itu, prasarana meliputi fasilitas dasar yang bersifat permanen seperti gedung sekolah, ruang kelas, perpustakaan, lapangan olahraga, dan infrastruktur pendukung lainnya. Di dalam pendidikan modern sekarang ini, keberadaan sarana dan prasarana yang lengkap dan berkualitas tidak hanya mempengaruhi kenyamanan proses belajar mengajar, tetapi juga berdampak langsung terhadap prestasi akademik siswa yang kinerja tenaga pendidik. Fasilitas yang memadai dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, meningkatkan motivasi belajar, serta memfasilitasi penerapan berbagai metode pembelajaran yang inovatif. Poin-poin penting yang akan saya jelaskan adalah yang pertama, jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Yang kedua, peran sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran. Dan yang ketiga adalah kendala dan strategi dalam penyediaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Saya akan membahas yang pertama, yaitu jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Nah, sarana itu adalah alat bantu utama kegiatan belajar mengajar, sedangkan prasarana adalah fasilitas pendukung yang membuat kegiatan belajar dapat berlangsung dengan baik. Nah, berdasarkan fungsinya dari sarana, yang pertama adalah sarana pembelajaran. Contohnya seperti buku pelajaran, papan tulis, alat peraga, komputer, LCD proyektor, alat laboratorium, dan bahan praktik lainnya. Yang kedua itu sarana penunjang pembelajaran. Contohnya seperti meja, kursi, lemari, alat kebersihan, dan peralatan administrasi sekolah. Dan yang ketiga itu sarana pendukung kegiatan kesiswaan dan ekstrakurikuler seperti alat olahraga, alat musik, dan perlengkapan kegiatan seni lainnya. Nah, dari jenis-jenis prasarana pendidikan ada beberapa, yaitu yang pertama berdasarkan perannya. Nah, yang pertama berdasarkan perannya itu ada prasarana utama atau utama dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dan ruang praktik. Nah, yang kedua, prasarana penunjang atau pendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Contoh seperti ruang guru, ruang kepala sekolah, toilet, tempat parkir, halaman sekolah, lapangan olahraga, dan tempat ibadah. Poin yang kedua itu peran sarana dan prasarana terhadap kualitas pembelajaran. Nah, ada beberapa peran. Yang pertama, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, di dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memungkinkan guru untuk menerapkan berbagai metode pembelajaran yang lebih variatif dan inovatif. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, di lingkungan belajar yang nyaman, bersih, dan dilengkapi dengan fasilitas yang baik, dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa untuk belajar. Yang ketiga, mendukung pengembangan kompetensi. Nah, sarana dan prasarana yang lengkap memungkinkan pengembangan kompetensi siswa
secara holistik, tidak hanya aspek kognitif, tetapi juga efektif dan psikomotorik. Yang keempat, meningkatkan kinerja guru. Nah, di dalamnya adalah fasilitas yang memadai juga berdampak pada kinerja guru. Nah, ketersediaan media pembelajaran dan alat peraga memudahkan guru dalam menyampaikan materi. Nah, ruang guru yang nyaman memberikan tempat bagi guru untuk mempersiapkan pembelajaran dan berdiskusi dengan rekan sejawatnya, atau akses terhadap teknologi informasi memungkinkan guru untuk terus mengembangkan kompetensi profesionalnya. Poin yang ketiga sekaligus poin yang terakhir adalah kendala dan strategi dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, ada beberapa kendala dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, keterbatasan anggaran. Nah, itu adalah kendala utama yang dialokasikan untuk pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kedua, disparitas fasilitas. Nah, terdapat kesenjangan yang signifikan dalam ketersediaan sarana dan prasarana antara sekolah di perkotaan dan sekolah di pedesaan, serta antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Nah, ketimpangan ini berdampak pada ketidakmerataan kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Kendala yang ketiga, kurangnya perencanaan yang matang. Nah, beberapa institusi pendidikan mengalami masalah karena kurangnya perencanaan yang matang dalam pengadaan dan prasarana dan prasarana pendidikan. Akibatnya, fasilitas yang ada tidak optimal penggunaannya atau tidak sesuai dengan kebutuhan pembelajaran yang sebenarnya. Nah, poin yang keempat, kendala yang keempat adalah pemeliharaan yang tidak optimal. Nah, selain pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana juga menjadi masalah. Nah, banyak fasilitas yang tidak terawat dengan baik sehingga cepat rusak dan tidak dapat digunakan secara optimal. Nah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan pentingnya pemeliharaan dan keterbatasan sumber daya untuk perawatan yang rutin. Kendala yang kelima, perkembangan teknologi. Nah, pesatnya perkembangan teknologi menuntut sekolah untuk terus memperbarui sarana dan prasarana, terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi. Namun, keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan teknologi baru menjadi kendala tersendiri. Nah, selain kendala, ada juga beberapa strategi pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif. Nah, strategi yang pertama, perencanaan yang komprehensif. Setiap institusi pendidikan perlu menyusun perencanaan jangka pendek dan jangka panjang terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, perencanaan harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang realistis, prioritas pengadaan, dan ketersediaan anggaran. Yang strategi yang kedua, pengadaan yang tepat sasaran. Nah, proses pengadaan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemilihan jenis yang kualitas sarana dan prasarana harus mempertimbangkan aspek fungsionalitas. Strategi yang ketiga adalah inventarisasi dan pendataan. Nah, melakukan inventarisasi secara berkala terhadap seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki sangat penting untuk pengelolaan yang efektif. Nah, strategi yang keempat adalah pemeliharaan rutin dan berkala. Nah, menetapkan jadwal pemeliharaan rutin untuk semua sarana dan prasarana akan memperpanjang usia pakai dan menjaga kondisi optimal. Nah, pemeliharaan ini tidak hanya mencakup perbaikan ketika terjadi kerusakan, tetapi juga perawatan preventif untuk mencegah kerusakan, mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan merupakan investasi yang bijak.
Strategi yang kelima, optimalisasi penggunaan. Nah, memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada melalui penjadwalan yang efisien. Fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang multimedia dapat digunakan secara bergantian oleh berbagai kelas dengan pengaturan jadwal yang baik. Nah, hal ini yang akan meningkatkan efektivitas investasi pada fasilitas tersebut. Strategi yang keenam adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Nah, ini yang memberikan pelatihan kepada guru dan staf tentang penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sangat penting. Nah, SDM yang kompeten akan memastikan bahwa fasilitas digunakan secara optimal dan dirawat dengan baik. Strategi yang ketujuh, kemitraan dan kolaborasi. Menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, dunia usaha, alumni, dan masyarakat dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran. Dan strategi yang terakhir, evaluasi dan monitoring. Nah, melakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi dan penggunaan sarana dan prasarana untuk mengidentifikasi masalah dan peluang perbaikan. Nah, sistem monitoring yang baik akan membantu pengambilan keputusan yang tepat terkait dengan pengelolaan fasilitas. Nah, dari ketiga poin yang tadi saya jelaskan, saya mengambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen vital dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Nah, sarana mencakup peralatan yang bersifat mobile dan digunakan langsung dalam pembelajaran. Nah, sedangkan prasarana meliputi fasilitas fisik yang bersifat permanen. Fungsi sarana dan prasarana tidak hanya terbatas pada penunjang proses pembelajaran, tetapi juga berperan dalam meningkatkan motivasi belajar, memfasilitasi pengembangan kompetensi siswa secara holistik, dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik. Nah, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai berkolaborasi positif dengan kualitas pembelajaran, fasilitas yang lengkap, dan berkualitas menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, mendukung penerapan metode pembelajaran yang variatif, dan memfasilitasi pengembangan potensi siswa secara optimal. Nah, pengelolaan sarana dan prasarana yang efektif memerlukan pendekatan sistematis yang mencakup perencanaan komprehensif, pengadaan tepat sasaran, inventarisasi yang baik, pemeliharaan rutin, optimalisasi penggunaan, pemberdayaan SDM atau sumber daya manusia, kemitraan strategis, serta evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Terima kasih.